Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, singkat saja. Saya yang bernama Rija Syah Putra Harahap dengan NIM 120404175448 ingin menjelaskan arti dari makalah kami. Dan rekan saya yang bernama Septiani Pratiwi dengan NIM 120404266610. Baiklah, singkat saja, saya akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 12. Yang pertama, Islam dalam globalisasi. Pengertian Islam dalam globalisasi adalah dari segi bahasa etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat. Arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima, selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam suatu kedamaian. Juga berarti memelihara dalam keadaan sentosa, menyerah diri, tunduk, patuh, serta dan taat. Sedangkan kata globalisasi berasal dari kata global. Globalization merupakan suatu proses menuju ke arah global. Arti global itu sendiri ialah menyeluruh atau menyatu dari berbagai unsur menjadi satu. Dimaksudkan dengan ungkapan Islam globalisasi dan peradaban dunia adalah ingin menjelaskan persinggungan, pertentangan, atau juga persamaan di antara masing-masing muatan konsep. Islam merupakan agama yang memiliki karakter tersebut. Agama yang menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat. Atau man aslama salima, barang siapa menyerahkan diri kepada Allah, maka ia akan selamat. Atau barang siapa yang beragama Islam, maka akan selamat. Penyerahan diri seorang muslim tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Allah dikonsepsikan sebagai Tuhan yang mutlak dan tak terbatas sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Penyelamatan yang dijanjikan oleh Islam sedemikian sempurna, komprehensif, global, dan amat mendetail. Islam menjelaskan sesuatu yang semuanya untuk keselamatan manusia. Tak ada sesuatu pun yang dibiarkan, tidak diperhatikan ke dalam Islam. Globalisasi memiliki cara berikut. Globalisasi memiliki cara sebagai berikut. 1. Internasional atau dari kedaerahan menuju wilayah yang lebih luas. 2. Liberalisasi, paham menuju ke arah serba bebas dan melepaskan norma-norma yang telah maafan, antara lain norma-norma agama Islam. 3. Universalisasi, dunia telah menyatu, tak ada lagi yang menyekat antara wilayah satu dengan yang lainnya sebagai berkah kemajuan iptek, terutama teknologi telekomunikasi. 4. Westernisasi, arah peradaban dari dunia timur menuju arah kultural dunia barat bercirikan sekularisme, individualisme, kapitalisme, liberalisme, dan hedonisme. 5. Suprateritorialisme, ruang-ruang sosialitas tak lagi dapat dipetakan. Jarak dan batas wilayah, dengan demikian dunia adalah satu wilayah. 2. Modernisme dan puritanisme. Modernisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikan aliran-aliran modern dalam filsafat, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan puritanisme berarti paham dan tingkah laku yang didasarkan atas ajaran kaum Puritan. Puritan memiliki arti orang yang hidup soleh dan yang menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa. 3. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme.
Fundamentalisme berarti faham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal, sedangkan fundamentalisme berarti penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat di dalam kitab suci. Untuk merumuskan ciri-ciri atau karakteristik fundamentalisme, radikalisme dapat dihubungkan dengan corak pemahaman atau interpretasi kelompok terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan penafsiran ini dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra dapat dikaitkan dengan 1. Corak pengaturan doktrin, 2. Kedudukan tradisi awal Islam, 3. Izma, 4. Kemajemukan masyarakat bagi kaum fundamentalisme. Doktrin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan. Ketaatan mutlak kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan mewahyukan kehendak-kehendaknya secara universal kepada manusia, termasuk doktrin penting yang dipedomani oleh kaum fundamentalisme. Kelompok ini lebih menekankan ketaatan dan kesediaan untuk menundukkan diri kepada kehendak-kehendak Tuhan dan bukan perbincangan intelektual, karena bagi mereka lebih penting adalah iman dan bukan diskusi. Dalam pandangan mereka, iman justru akan membuat orang mengerti dan bukan mengerti yang membuat orang mengerti, dan bukan mengerti yang membuat orang menjadi beriman. Begitulah yang saya dapat. Rasionalitas menurut kaum fundamentalisme pada umumnya cenderung hanya menjadi alat untuk melegitimasi kehendak, bahwa hawa nafsu dalam mempermudah-mudahkan agama dapat melihat kedudukan tradisi awal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum fundamentalisme memiliki kecenderungan romantisisme dan cenderung melakukan idealisme terhadap zaman tersebut. Kelompok ini secara rigid ingin menegakkan kembali struktur pemerintah khalifah seperti pada masa zaman sahabat. Dianggap sebagai sesuatu yang berlaku untuk semua zaman. Dalam pandangan mereka, struktur demikian adalah izma' farah, sahabat yang tidak dapat dimasukkan atau dihapuskan oleh generasi-generasi kaum muslim di masa kemudian. Penolakan terhadap hermeneutika pada titik teks suci serta menjadi ruangan yang kedap kritik. Kaum fundamentalisme menolak sikap kritis terhadap teks suci dan interpretasinya. Teks harus dipahami secara literal, tekstual. Nalar tidak dibenarkan melakukan semacam kompromi dan menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Penolakan terhadap dan relativisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Pemahaman ini terutama muncul tidak hanya dari interpretasi nalar terhadap teks, tetapi juga karena perkembangan masyarakat yang lepas dari kendali agama. Baiklah, sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Islam eksklusif dan inklusif. A. Pengertian eksklusif dan inklusif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusif berarti terpisah dari yang lain, sedangkan inklusif berarti termasuk, terhitung. Sedangkan Islam eksklusif dan inklusif menurut Dr. Kiai Haji Didin Hafinuddin MSc, Islam merupakan agama yang sangat inklusif dan bukan merupakan ajaran yang bersifat eksklusif. Tapi inklusivitas Islam yang bermaksud perbedaan agama yang dipahami oleh kelompok liberal. B. Ciri-ciri Islam eksklusif dan inklusif. Islam eksklusif dan inklusif adalah untuk menetapkan persepsi Muslim terhadap masalah hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Saya mengajukan Muslim komprehensif dan Muslim reduksionis.
Fatimah mencontohkan eksklusif dan inklusif di judul buku Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia, The Exclusivist and Inclusivist Muslim. Di antara ciri-ciri kaum eksklusif menurut Fatimah yaitu: 1. Mereka yang merupakan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan masa lalu. 2. Mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai melalui agama Islam. Sedangkan yang dimaksud kaum inklusif memiliki ciri: 1. Karena mereka memahami agama Islam sebagai agama yang berkembang, maka mereka menerapkan metode kontekstual dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. 2. Kaum inklusif memandang Islam adalah agama terbalik bagi mereka. Nurkolis Mazid dan Budi Munawar Rahmat, mereka sudah masuk kategori pluralis yang menyatakan semua agama-agama benar dan sebagai jalan yang sah. 5. Islami Sains. Islami Sains adalah pandangan yang menganggap ilmu atau hanya sebagai alat atau instrumen. Artinya, sains terutama teknologi sekedar alat untuk mencapai sebuah tujuan. Sains itu mempunyai 2 makna. Sejak kehadiran Islam di muka bumi ini, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan akhirat, antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dan urusan muamalah dalam arti yang luas. Upaya islamisasi ilmu ini terus berlanjut melalui berbagai seminar internasional. 6. Pluralisme agama-agama. Pluralisme agama atau religius pluralisme adalah di antara ide yang diusung oleh orang-orang yang berpemahaman liberal. Zainal Arifin Abbas mengatakan bahwa agama berasal dari kata A dan agama yang berarti tidak kacau. Sebagai kata tren pemikiran yang dibangun di atas dasar kebebasan berkeyakinan ini telah melabrak salah satu pilar terpenting dalam kehidupan beragama, yaitu tentang klaim kebenaran atau truth claim pada setiap agama yang diyakini pemeluknya. Terima kasih.